Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Ananda Prastianingrum dengan nomor NIM akhir 789. Aku dari kelas EMM Manajemen Strategi, dan di video kali ini aku akan memaparkan jawabanku mengenai soal UAS yang udah di-share oleh Pak Hafid. Nah, kali ini kita membahas mengenai merger antara Goto dan juga Grab. Jadi, merger antara Goto dan juga Grab ini dapat dipahami sebagai strategi konsolidasi yang muncul dari tekanan kompetitif yang tinggi di beberapa industri. Misalnya di mereka itu kayak industri transportasi online, pengantaran makanan, dan juga layanan pembayaran digital. Nah, berdasarkan materi yang telah aku pelajari di manajemen strategi, khususnya itu di bagian analisis SWOT, Grab dan juga Goto ini menghadapi tantangan yang sama. Misalnya kayak biaya operasional yang sangat besar, kemudian mereka tuh ada perang harga yang membuat margin mereka tipis, ataupun kebutuhan mereka untuk meningkatkan profitabilitas aplikasi mereka. Dari sisi eksternal sendiri, pemerintah Indonesia itu memberikan dukungan terhadap konsolidasi antara Grab dan juga Goto ini, karena itu bisa meningkatkan ekosistem digital dan juga menjadikan itu lebih stabil dan juga berkelanjutan. Dari sisi internal sendiri, Goto ataupun Grab itu memiliki kekuatan berupa basis pengguna yang besar, kemudian jaringan mitra yang luas, teknologi yang kuat, dan juga ekosistem layanan yang saling melengkapi. Melalui merger ini, kekuatan itu dapat digabungkan untuk menciptakan sinergi, efisiensi biaya, serta keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan ketika Goto ataupun Grab itu bersaing satu sama lain. Selanjutnya aku akan membahas dampak apa sih yang bisa ditimbulkan dari keputusan merger antara Goto dan juga Grab jika nantinya mereka itu benar-benar terrealisasi atau benar-benar terjadi. Yang pertama, dari Goto sendiri. Nah, dengan adanya merger ini, dia tuh bisa memberikan keuntungan berupa peningkatan stabilitas finansial dan juga pengurangan tekanan kerugian akibat kompetisi keras dengan Grab selama bertahun-tahun. Kemudian, jika Goto ini bergabung dengan Grab, itu tuh bisa membuat beban promosi, kemudian beban subsidi, dan juga biaya operasional mereka menjadi lebih efisien, sehingga Goto memiliki peluang untuk memperbaiki kinerja perusahaan, di mana sebelumnya itu dia juga sempat mengalami kerugian ya. Nah, tapi Goto juga berpotensi kehilangan identitas sebagai perusahaan lokal karena dominasi Grab yang lebih kuat secara finansial, dan juga proses integrasi setelah merger itu biasanya menimbulkan biaya yang besar dan bisa juga menimbulkan konflik budaya perusahaan atau konflik antar karyawan dari Goto ataupun Grab. Kemudian di sini ada dampak untuk Grab. Nah, jadi dengan merger ini Grab juga akan memperoleh manfaat besar. Misalnya dia itu bisa memperkuat dominasinya di pasar Indonesia sebagai negara dengan penggunaan transportasi online terbesar di Asia Tenggara. Dengan menggabungkan layanan antara aplikasi Goto dengan Grab, itu tuh bisa dengan menggabungkan layanan aplikasi Goto seperti GoPay, kemudian GoFood, dan juga ekosistem dari Tokopedia, Grab akan memiliki skala yang jauh lebih besar sehingga efisiensi dan juga profitabilitasnya meningkat. Nah, tapi Grab juga dihadapkan dengan resiko penyerapan kerugian bisnis Goto dan harus menanggung biaya integrasi yang kompleks. Selanjutnya di sini ada dampak untuk konsumen. Nah, dari sisi konsumen sendiri, merger ini tuh berpotensi meningkatkan kualitas layanan. Karena integrasi jaringan driver, logistik, dan juga teknologi itu tuh bisa membuat pesanan menjadi lebih cepat, stabil, dan juga efisien. Konsumen juga bisa lebih diuntungkan karena adanya ekosistem yang lebih lengkap dalam satu aplikasi, karena adanya merger antara Goto dan juga Grab tadi. Tapi merger ini juga menimbulkan kekurangan di mana konsumen juga perlu waspada dengan kenaikan harga yang mungkin terjadi karena persaingan yang lebih sedikit. Oke, yang terakhir nih, dampak untuk pemerintah Republik Indonesia jika merger antara Goto dan juga Grab itu benar-benar terjadi. Nah, jadi itu tuh bisa memberikan keuntungan karena dapat menciptakan industri digital yang lebih stabil dan juga efisien. Selain itu, merger antara Goto dan juga Grab itu tuh juga bisa membantu menjaga keberlanjutan lapangan kerja jutaan pekerja digital serta memperkuat ekonomi digital nasional, sehingga ini tuh bisa mendukung agenda transformasi digital di Indonesia.
Nah, berdasarkan semua penjelasan di atas, menurut saya merger antara Goto dan juga Grab ini bisa menjadi keputusan yang strategis yang menguntungkan, tetapi hanya jika dilakukan dengan regulasi yang ketat dan juga perhatian yang kuat terhadap stakeholder. Sebaliknya, jika hanya dikejar efisiensi dan juga profit tanpa mempertimbangkan kesejahteraan driver, persaingan pasar, dan juga kepentingan publik, maka merger ini bisa berdampak negatif bagi konsumen dan juga ekonomi digital Indonesia dalam jangka panjang. Oke, mungkin itu jawaban untuk soal UAS manajemen strategi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.